warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa. Yang saya jelaskan yaitu tentang konsensus dasar bangsa itu sendiri, Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara sebagai konstitusi negara, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Konsensus Dasar Bangsa. Konsensus Dasar Bangsa merupakan perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka membentuk satu kesatuan sebagai bangsa atau nation dan membentuk negara yang merdeka, penuh dengan dinamika dan pasang surut. Dari berbagai peristiwa perjalanan perjuangan tersebut, ada suatu peristiwa yang perlu terus kita jadikan sebagai catatan penting. Karena pada saat-saat itulah sebuah komitmen atau konsensus bangsa diletakkan. Peristiwa sangat penting dimaksud adalah proklamasi kemerdekaan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan UUD 1945 merupakan konsensus nasional untuk semua warga bangsa bahwa pengaturan kehidupan berkebangsaan dan kehidupan bernegara dalam negara Indonesia yang dibentuk disepakati dengan dilandasi oleh ideologi negara yang disebut Pancasila. Dilandasi oleh sebuah konstitusi negara yang disebut UUD 1945, disepakati mengenai konsepsi bentuk negaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan disepakati bahwa masyarakatnya berada dalam satu keindonesiaan yang terdiri dari berbagai suku, ras, etnis, budaya, agama, dan norma kehidupan yang dicerminkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus nasional tersebut menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Berbagai peristiwa pengkhianatan berupa pemberontakan, gerakan separatis, Coup d'Etat, bahkan perjuangan politik yang legal melalui konstituante yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk merubah atau mengganti konsensus tersebut dapat diatasi. Konsensus nasional yang selama ini nilai-nilai dasarnya menjadi dasar dalam penanaman, penumbuhan dan pengembangan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan serta memberikan paduan, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia melakukan perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya. Ternyata mengalami suatu kemunduran atau degradasi. Degradasi rasa, jiwa dan semangat kebangsaan ini lebih terasa ketika bangsa ini sedang melakukan penataan kembali tata kehidupan berkebangsaan dan bernegara melalui reformasi dan nilai-nilai global dan kosmopolitan mulai merasuk pada hampir semua generasi bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila lahir melalui proses yang sangat panjang. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya atau zaman kerajaan dan penjajahan, berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip yang tersimbol dalam pandangan hidup maupun filsafat hidup bangsa. Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain yang oleh pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip, 5 sila yang kemudian diberi nama Pancasila. Secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal-muasal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain, bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar atau konstitusi bagi suatu negara yang berdasar pada hukum supremasi by law adalah sangat penting karena merupakan fundamen atau hukum dasar yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan negara guna mencapai cita-cita nasionalnya.
Demikian halnya dengan negara Indonesia. Pada saat bangsa ini sedang mempersiapkan kemerdekaannya, para pendiri negara, the Founding Fathers, telah memikirkan landasan filosofi dan landasan hukum bagi negara Indonesia yang akan dibentuk. Kelahiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan buah perjuangan panjang bangsa Indonesia yang berkeinginan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang dimulai berabad-abad yang lampau. Antara lain perlawanan dari Sultan Bakbuloh, Sultan Iskandar Muda, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Kapitan Patimura, Teku Umar dan sebagainya, sampai perjuangan kemerdekaan yang diwujudkan melalui proklamasi kemerdekaan dan dilanjutkan dengan pengesahan konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Memudarnya nasionalisme, kecintaan pada bangsa dan tanah air merupakan produk dari faktor politik, ekonomi, sosial, dan intelektual pada suatu tahapan sejarah. Nasionalisme adalah suatu kondisi pikiran, perasaan atau keyakinan sekelompok manusia pada suatu wilayah geografis tertentu yang berbicara dalam bahasa yang sama, memiliki kebudayaan yang mencerminkan aspirasi bangsanya, terlekat pada adat dan tradisi bersama, memuja pahlawan mereka sendiri dan mempunyai toleransi terhadap keberagaman dalam suku, ras, agama, dan adat. Nasionalisme adalah produk langsung dari konsep bangsa dengan merujuk pada perasaan cinta, merasa bangga, mempunyai perasaan yang menyatu di antara sesama warga bangsa dan di dalamnya terdapat semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Semangat untuk saling membela bila terjadi ancaman dari pihak manapun dan semangat untuk saling berkorban, guna memelihara kebersamaan, keutuhan, dan eksistensi bangsa serta negaranya. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas